Indonesia sedari dulu memang sudah kesengsem dengan kapal cepat rudal alias KCR. Indonesia pertama kali menggunakan KCR dalam diri Komar Class. Setelah itu Indonesia sadar bahwa penggunaan KCR akan sangat membantu doktrin pertahanan lautnya. Setelah Komar Class pensiun, Indonesia masih melanjutkan terah KCR-nya. Kali ini Indonesia tak mau membeli bulat-bulat KCR dari negara lain. Harus ada proses alih teknologi dari negara produsen ke Indonesia. Tujuannya agar di masa depan Indonesia mampu membuat KCR secara mandiri. KRI Celurit menjadi awal Indonesia menerapkan langkah bahwa KCR akan jadi pemukul utama militer negeri ini. Keberadaan KCR ini patut diwaspadai oleh siapapun yang hendak mengganggu kedaulatan NKRI. Profil KCR yang suka melakukan serangan hit and run akan menyusahkan lawan menembak tenggelam kapal perang Indonesia itu. Malaysia juga tahu Indonesia mampu membuat KCR pada semacam Celurit Class dan Sampari Class. Tapi anehnya pemerintah negeri jiran malah pilih Littoral Mission Ship, LMS buatan China. Saat ini Malaysia sudah menerima LMS buatan China sebanyak 3 unit. Sialnya KD Keris diterima Malaysia dalam kondisi kopongan, cuma badan kapal saja dan hingga kini kemungkinan baru dipersenjatai meriam laut kaliber 30 mm PJ-17 lansiran China. Padahal Celurit Class dilengkapi rudal anti kapal C-70 dan CIWS AK-630 yang sekali sembur 4.000 butir peluru keluar dalam 1 menit saja. Melihat adanya kesenjangan ini, Wakil Presiden Partai Politik PKR Malaysia, Rafizi Ramli mengungkapkan kekhawatirannya. Sebab kapal perang Malaysia ketinggalan dan tak sebanding dengan Indonesia saat ini. Kita harus membangun kemampuan pertahanan yang sebanding dengan kekuatan regional lainnya, seperti Indonesia, kata Ramli dikutip dari malaymail.com pada tanggal 29 September tahun 2022. KCR macam Celurit Class dan Sampari Class akan jadi kartu truf Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Sampai saat ini TNI sudah memiliki 12 kapal tempur pesisir kelas Celurit dan kelas Sampari, walaupun spesifikasinya berbeda, namun kelas tersebut dipandang sebagai kapal tempur pantai yang cocok untuk perairan Indonesia, kata Rafizi Ramli. Kemudian soal proyek fregat KD Maharaja Lela yang bobrok tak segera diselesaikan ia kritik. Ketika KD Maharaja Lela jadi, negara macam Indonesia sudah membuat kapal perang lebih canggih lagi melebihi fregat Gowin tersebut. Sebagai perbandingan, ia menyoroti rencana jangka panjang Indonesia untuk memodernisasi armada angkatan lautnya. Dia mengatakan transparansi diperlukan karena ada laporan berita yang bertentangan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Tan Sri Affendi Buang memberikan tanggal yang berbeda pada penyelesaian dan pengiriman kapal, jelas malaymail.com menyampaikan pernyataan Ramli. Indonesia akan terus memproduksi KCR hingga 120 unit di saat Malaysia sedang ribut kapan proyek KD Maharaja Lela akan dilanjutkan atau tidak.